kepada seluruh siswa dan siswi SMK 2 LPPM RI Majalaya. Perkenalkan, nama saya Prianji Prawira, Managing Partner dari Dewanto Prawira Law Firm. Profesi saya advokat. Hari ini insya Allah saya akan memberikan materi mengenai kesadaran hukum. Untuk memulai itu semua, berarti kita harus berangkat dari sebuah dasar dari negara ini. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, terkait definisi hukum itu sendiri, sampai dengan saat ini para ahli belum bersepakat mengenai apa yang disebut hukum itu definisinya secara umum. Namun apabila perlu atau harus ada beberapa penjelasan supaya sampai kepada adik-adik semua mengenai definisi hukum, maka definisi hukum yang sangat sesuai dengan aspek sosio-kultural yang ada di Indonesia adalah definisi hukum sebagai alat atau sarana pembangunan. Teori ini digagas oleh orang Indonesia. Beliau namanya Profesor Muhtar Kusumaatmadja, yang kebetulan teori definisi hukum tersebut juga dijadikan mazhab salah satu universitas ternama di Indonesia ini. Nah, hukum itu sebagai alat membangun apa? Salah satunya membangun misalnya kesejahteraan, membangun perekonomian, membangun peradaban dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan teruskan. Saya akan mencoba membagi hukum ke dalam dua sisi. Yang satu adalah apa yang kita kenal sebagai hukum positif. Hukum positif itu adalah hukum yang tertulis atau hukum yang terkodifikasi. Apa berarti hukum yang tertulis dan hukum yang terkodifikasi tersebut? Hukum yang tertulis dan hukum yang terkodifikasi tersebut apabila dicontohkan adalah apa yang sering kita kenal dengan bahasa undang-undang, peraturan presiden kah, peraturan menteri kah, peraturan gubernur kah, peraturan daerah kah, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang tertulis sesuai konstitusi kita, itulah yang disebut hukum positif. Namun selain hukum positif juga adik-adikku semua, ada juga yang disebut the living law. The living law itu apa? The living law itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Bisa dalam kehidupan berkeluarga, bisa dalam kehidupan beragama, bisa juga dalam kehidupan berpendidikan. Nah, selanjutnya apa sebetulnya yang poin-poin penting untuk membangun kesadaran hukum? Kesadaran hukum itu apabila bisa kita definisikan, berarti suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang tanpa paksaan dari manapun secara insaf dan sadar untuk menaatkan diri berarti kepada hukum. Sedangkan faktor apa berarti yang bisa mempengaruhi kesadaran hukum seseorang sebagai sebuah subjek hukum? Tentunya yang pertama itu adalah parental control. Jadi dalam kehidupan berkeluarga sudah barang tentu peran orang tua untuk mendeliverkan atau menyampaikan sesuatu pengetahuan yang baik tentang hukum itu adalah juga aspek yang penting. Lalu yang kedua adalah lingkungan, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu juga sangat-sangat mempengaruhi seperti apa nantinya kesadaran kita terhadap hukum tersebut. Nah, misal saya beri contoh, apabila kita misal bergaul di lingkungan yang tidak baik, bergaul di lingkungan yang buruk,
Seperti misal kita bergaul di lingkungan yang di situ ada perjudian. Sudah barang tentu kesadaran hukum kita terhadap hukum positif yang mengatur tentang perjudian itu juga pasti akan sangat rendah. Tapi terbalik, apabila misal kita bergaul di lingkungan masjid dan lain sebagainya yang positif, maka sebetulnya hal tersebut juga secara di alam bawah sadar kita itu membangun kesadaran hukum tersebut sendiri. Yang ketiga, yang paling penting adalah kembali lagi kepada aspek yang namanya akhlak. Akhlak itu bagi seorang manusia adalah bagai perisai yang bisa membuat seorang manusia itu berbuat baik tanpa dia harus berlandas kepada pikiran terlebih dahulu. Itu yang disebut akhlak. Lalu selanjutnya, sebetulnya dalam hal dalam sebuah negara semakin banyak teorinya ada seorang ahli yang mengatakan bahwa semakin banyak produk hukum itu dibuat, sebetulnya hal tersebut bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk mengukur level kesejahteraan negara tersebut, juga level kesadaran hukumnya tersebut. Saya kasih contoh begini. Dalam masa pandemik seperti ini, apabila atau misalnya kita kesadaran hukum kita itu tinggi, sebetulnya tanpa pemerintah harus mengeluarkan himbauan ataupun bisa mengeluarkan sebuah peraturan yang sifatnya mewajibkan kita memakai masker, misalnya adik-adik. Sebetulnya kalau kesadaran hukum kita tinggi itu, aturan itu seharusnya tidak ada, tidak perlu ada. Karena hukum itu bisa dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Hukum itu bisa dibaca dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaannya buat adik-adik semua, saya akan beri contoh seperti ini. Dari mana sebetulnya adik-adik tahu bahwa mencuri dan menipu itu adalah perbuatan yang salah? Dari mana? Karena adik-adik masuk ke dalam fase yang belum sebagai mahasiswa. Kalau mungkin mahasiswa hukum mungkin tahu. Mungkin saya yang telah menjalani pendidikan hukum mungkin tahu. Tapi bagi adik-adik saya ingin bertanya, saya sangat yakin adik-adik mengetahui bahwa menipu dan mencuri itu salah, bukan dari misalnya kitab undang-undang hukum pidana. Nah, pertanyaan saya kepada adik-adik semua, berarti sebetulnya dari mana adik-adik mengetahui bahwa kedua perbuatan tersebut itu sebetulnya tidak diperbolehkan dan memang salah? Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan kepada adik-adik semua. Saya berdoa semoga adik-adik semua ke depan bisa menjadi manusia-manusia yang turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mudah-mudahan juga adik-adik semua bisa bermanfaat bagi keluarga, bagi negara, dan bagi agama. Di akhir kata, saya harap kita semua insya Allah mudah-mudahan selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penutup mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada adik-adikku semua, siswa dan siswi SMK 2 LPPM RI Majalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.